Kemudian zaman Soeharto yang menonjol capresnya yaitu Sudarmono menurut saya. Memimpin pertumbuhan ekonomi, tetapi kemudian Sudarmono bertugas khusus dalam misalnya membangkitkan para bumi putra, para pribumi ya, dengan Kepres 14-14A gitu. Dan produksi dalam negeri pernah digenjot dengan program khusus ya. Di situ Ginanjar juga kemudian sebagai operatornya gitu. Itu yang menonjol menurut saya di zaman Soeharto. Di era reformasi terjadi variasi juga dari hasil pemilu, di mana SBY pernah punya capres yang sangat lincah ya, yang namanya Yusuf Kala, sehingga seorang Ahmad Syafi'i Ma'arif mengatakan ini the real president gitu. Karena pengalamannya sebagai pengusaha, kemudian sangat memahami masalah dalam dan luar negeri, sehingga terobosan-terobosannya untuk menyelesaikan bottleneck di dalam pembangunan ekonomi diselesaikannya pada periode pertama SBY itu. Tapi karena terlalu menonjolnya, periode keduanya agak dikurangi lah oleh SBY, tetapi tetap peranannya sangat menonjol. Sorry, di periode kedua malahan Budiono ya, sorry. Maksud saya pada saat periode kedua Yusuf Kala ini, Muhammad Yusuf Kala, pada zaman Jokowi ya, tetapi di situ awal-awalnya kelihatan melakukan peran-peran yang relatif bisa mengimbangi Jokowi, tetapi karena Pak Jokowi ini sangat percaya pada Luhut Binsar Panjaitan, lama kelamaan peranan JK ini menjadi menurun ya, dan dari situlah kita mengenal the real prime minister lah dari seorang Luhut Binsar Panjaitan, dan praktis dia sangat banyak dipercaya dengan jabatannya sekitar 16 atau berapa, terakhir malahan ketua Satgas percepatan dari IKN ya, dengan mendorong agar investor Singapura untuk masuk, tapi dengan resiko lalu Singapura menekan agar ekspor pasir laut dibuka. Jadi dari situlah Jokowi kemudian membuka ekspor pasir laut yang sangat gaduh itu. Jadi kembali ke peranan cawapres atau capres di era reformasi ini, menurut saya pernah diperankan oleh namanya Muhammad Yusuf Kala yang sangat ideal, relatif seperti zaman Soeharto Sudarmono atau Soekarno Hatta akhir 50-an. Jadi JK mengambil peran di dalam ekonomi, apakah itu mendorong pertumbuhan maupun memimpin pengurangan kemiskinan di era Jokowi, di era SBY ini. Dan kita tahu ada MP3EI dan MP3KI. Yang satu adalah mendorong pertumbuhan yang lebih sistematis, lalu dampaknya terhadap timbangan kemiskinan itu ada MP3KI. Sayangnya oleh Jokowi ini dihentikan konsep ini, dan kemudian ada Nawacita, tetapi Nawacita ini kalau saya lihat perjalanannya hanya lebih sebagai sloganistik. Misalnya pembangunan dari pinggiran itu, yang sebenarnya itu adalah sangat otentik supaya Indonesia lebih seimbang di dalam pertumbuhan dengan pemerataan, tapi ditinggalkannya apalagi di periode kedua. Periode kedua ini praktis sudah dilupakan itu Nawacita itu, dan kemudian bahkan sangat menonjolkan yang disebut dengan infrastruktur fisik ya, apakah tol, pelabuhan laut, pelabuhan udara, kemudian kereta cepat, bahkan ke IKN itu. Nah, jadi peranan wapresnya sangat tidak terlalu menonjol, kecuali soal-soal keagamaan, soal dikit soal kemiskinan dan lain sebagainya.
Nah, jadi menurut saya ke depan ini seorang cawapres yang kita tahu nanti apa namanya ARB yang sekarang ini terus diusahakan untuk supaya tidak jadi presnya oleh pihak-pihak yang ingin berkelanjutan itu. Nah, sementara tiga partai dengan Anies Baswedan membawa sebuah visi besar tentang perubahan. Nah, apakah ini yang nanti cawapresnya yang digadang-gadang itu adalah Khofifah Indar Parawansa yang menurut saya relatif ideal karena kalau track record Jawa Timur itu dia punya rekod di bidang pendidikan yang bagus, baik itu pendidikan keseluruhan apalagi pesantren. Kemudian dia karena sebagai mantan Mensos juga sangat memperhatikan harmonisasi sosial. Bahkan Jawa Timur dikenal provinsi yang mengurangi kemiskinan paling tajam ya di antara provinsi-provinsi lain. Nah, sementara Baswedannya sendiri menurut data BPS itu memimpin hampir semua indeks-indeks pembangunan, kecuali soal apa namanya soal ketimpangan. Jadi dia adalah PDRB yang sangat tinggi, nomor 2-nya saja jauh, yaitu Jawa Timur. Kemudian PDRB per kapitanya praktis hampir 2 kali lipat dengan provinsi yang kedua. IPM terbaik, indeks demokrasi yang terbaik, kemudian indeks inovasi memang dia menengah, tapi kemudian sebagai indeks ada 11 indeks yang saya evaluasi itu memang leading ya, Anies Baswedan ini. Dan pendekatannya itu yang menarik adalah kalau lihat data-data kinerja daerah itu ada keseimbangan antara orientasi growth with equity itu. Kita tahu program-program misalnya UMKM yang mendorong para yang baik ojek online maupun ojek jasa melewati Jalan Sudirman dan lain sebagainya. Kemudian soal ekosistem di mana banyak sekali dibangun taman-taman, kemudian pedestrian karena katanya kemudian kotanya tumbuh, masyarakatnya bahagia. Itu terlihat dari kinerja selama 5 tahun dengan data-data BPS yang sangat menonjol. Yang kurang itu adalah memang indeks Gini, rasio Gini, ya, di mana rasio Gini-nya itu memang relatif timpang, terakhir 0,40, lebih dari nasional, karena memang seluruh orang-orang super kaya itu ada di Jakarta. Masalahnya di sana. Nah, jadi kalau dilihat dari profil kinerja daerahnya, sebenarnya Anies ini terbukti memimpin Jakarta yang seimbang antara pendekatan growth with equity. Bahkan istilah saya itu yang dalam buku saya yang terbaru itu the growth. The growth itu bukan lalu kita mengurangi pertumbuhan, tapi aspek-aspek kebahagiaan masyarakat lewat taman-taman, aspek olahraga, aspek seni, itu banyak sekali dibangun di sana. Sehingga kalau sampai Khofifah tidak jadi karena katanya saya baca dari Tony Rashid ya, seorang pengamat, dia ketakutan karena diganggu terus sampai anaknya untuk menghindari kedekatan dengan partai-partai yang tiga itu dan sebagainya. Yang harus dicari adalah mungkin semacam cawapres yang punya pengalaman the growth itu. Seorang Ridwan Kamil misalnya begitu banyak membangun taman kota, lalu dia selesaikan soal kebersihan, soal sampah, pengelolaan sampah dan sebagainya, kemudian seni budaya RW,
RW, kemudian Jalan Dago itu tiap minggu, Sabtu Minggu ada kesenian yang ditampilkan dan sebagainya itu banyak sekali program yang mengimbangi antara pertumbuhan ekonomi nanti yang sudah sukses, misalnya seorang Arif apa namanya Anies Baswedan dengan seorang yang profilingnya kayak apa, cuman ini cawapres ini kan relatif apa namanya relatif di tengah ya, kalau nggak salah kedua atau ketiga di dalam elektability dari survei-survei. Nah, kemudian ada yang namanya Erick Thohir. Ini saya kira kalau lihat ke depan yang membutuhkan perubahan orientasi pembangunan yang lebih growth with equity, with happiness index dan lain sebagainya, agak kurang ideal menurut saya. Karena dia terlalu korporasi oriented, track recordnya BUMN juga tidak terlalu berhasil, BUMN karya dan sebagainya, dan banyak sekali kontroversi. Saya mungkin melihat yang lain, memang ada Sandiaga Uno yang katanya akan digadang-gadang oleh cawapres dari apa namanya Ganjar ya. Ya itu satu manuver politik yang mungkin jadi itu, dan itu sebenarnya orang ini menurut saya juga bisa melengkapi dengan orientasi industri kreatif, UMKM dan sebagainya. Jadi intinya adalah kemudian kalau Prabowo ini Caimin ya, Caimin ini punya buku yang terakhir ini saya ikut membahasnya tentang negara kesejahteraan. Saya nggak tahu track recordnya di dalam sebagai menteri waktu itu, Menteri Tenaga Kerja, apakah visi negara kesejahteraan yang ditulisnya itu sudah proven menjadi sebuah track record di dalam realisasi bagaimana agar tidak jadi growth yang mengorbankan equity, tetapi harus seimbang, Pak. Setidak-tidaknya pertumbuhan itu harus juga menciptakan keseimbangan dengan pemerataan dan tidak mengorbankan baik ekologi, sosial dan lain sebagainya. Jadi saya kira demikian semacam pandangan pertama dari saya tentang perspektif bagaimana para cawapres ini yang ideal, karena kalau ini kinerja daerah memang proven, Anies Baswedan ini yang paling menonjol di Jawa ini dari data-data BPS, artinya tuh dia bukan hanya berhasil dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, PDRB tertinggi, PDB yang tertinggi, PDRB tertinggi, juga IPM, indeks demokrasi terbaik. Hanya satu, karena soal itu juga oleh DK dikritik ya, bahwa DKI memang ketimpangannya agak tinggi ya. Cuman kalau Prabowo saya kira kecuali sebagai Menteri Pertahanan dulu sangat keras dengan ekonomi kerakyatan, tapi agak hilang sekarang ini visi tentang bagaimana membangun ekonomi kerakyatan dalam perspektif growth with equity, pertumbuhan dengan pemerataan itu. Nah, sementara kalau Ganjar dari kinerja daerah itu memang Jawa Tengah ini adalah paling buruk ya di dalam kemiskinan, IPM dan lain sebagainya. Jadi wapres-wapresnya memang harus kerja keras tuh dua capres ini ya. Jadi intinya Indonesia membutuhkan menurut saya, catatan terakhir, presiden dan wakil presidennya ini harus bisa saling melengkapi di dalam orientasi Indonesia membutuhkan perubahan yang bukan hanya pertumbuhan yang tinggi. Tadi dikatakan oleh Pak Fadil, karena Indonesia mengalami situasi geopolitik maupun perekonomian dunia yang sedang sebagian resesi itu, maka Indonesia haruslah bisa melihat perspektif pertumbuhan itu dari sumber-sumber yang berbeda. Apakah itu UMKM itu bukanlah sebuah sumber pertumbuhan yang
sudah membuktikan Taiwan itu bisa tinggi, justru bukan dari korporasi besar misalnya. Jadi dari UMKM dan dari daerah-daerah yang dibuktikan oleh beberapa negara yang seandainya yang keberlanjutan ini yang memimpin Indonesia pasca 2024, menurut saya memang problem utang itu akan makin besar ya. Jadi pertumbuhan ekonomi yang sekitar 4-5% era Jokowi ini akan bisa dipertahankan, tapi dengan risiko utang yang boosternya itu karena utang kan, baik utang luar negeri, pemerintah, utang BUMN maupun utang dalam negeri. Ini yang sekarang terjadi. Maka menurut saya paling cocok Sri Mulyani itu, Menteri Keuangannya meneruskan itu. Gitu. Dan itu kelihatannya apalagi Ganjar Pranowo, saya kira Prabowo pun tidak bisa mengelak untuk perspektif sekarang. Dulu waktu dia menjadi pesaingnya Jokowi, memang dia punya pandangan yang lebih otentik begitu, termasuk mungkin sebenarnya terhadap utang itu sendiri ya, karena perspektif ekonomi kerakyatan waktu itu. Tapi sekarang saya kira Prabowo pun akan dalam tag itu. Dan kemungkinan juga Menteri Keuangannya yang cocok Sri Mulyani, artinya Sri Mulyani itu mengamankan stabilitas makro dan menjaga pertumbuhan itu lewat penambahan utang. Prestasinya selama ini dalam 2 periode pemerintah Jokowi. Tetapi kalau seandainya Anies Baswedan yang bisa punya tiket jadi calon presiden dan kemudian wapresnya juga cocok gitu, dua kemungkinan ya, wapresnya memang sudah punya saling melengkapi, duit tunggal itu yang apakah istilahnya itu social market ekonomi ataukah growth with equity begitu, maka dibutuhkan juga menteri-menteri yang bisa menerjemahkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu katakanlah kalau benchmark ke Anwar Ibrahim itu tidak perlu selalu berbasis kepada korporasi besar. Korporasi besar ini nanti bisa didorong untuk hilirisasi yang sebenarnya sudah ada undang-undangnya sekarang. Nah, sehingga masalah petani tadi, masalah petani kecil, masalah peternak, UMKM secara keseluruhan yang notabene masih dominan dalam struktur perekonomian, plus bagaimana mengurangi utang gitu, agar menjadi lebih rasional, UMKM fiskal kita menjadi lebih punya ruang fiskal yang besar untuk belanja modal untuk pembangunan begitu. Nah, plus lebih kepada sumber-sumber pertumbuhan yang UMKM itu adalah sumber pertumbuhan pertanian, baik dalam arti luas 9 subsektor. Itu sumber-sumber pertumbuhan yang lebih sustainable, tetapi memang harus juga dengan industrialisasi, yang industri manufaktur itu sekarang mengalami deindustrialisasi. Nah, ini tugasnya para pengusaha-pengusaha yang selama ini main di komoditas. Itu untuk didorong kepada pemain industri yang efisien dan inovatif gitu. Jadi ini memerlukan restructuring. Nah, Menteri Keuangan yang sudah saya sampaikan ya di dalam arah perekonomian baru, perdebatan narasi yang lalu, memang itu salah satu prasyaratnya adalah Menteri Keuangan ini harus berbagi kekuasaannya dengan Kepala Bappenas. Nah, jadi Bappenas yang memang merancang perencanaan pembangunan
baik yang 5 tahun maupun yang 25 tahun, masuk koordinasi dengan Bapeda, tahu betul penerimaan negara seperti apa, dan tahu betul potensi di daerah-daerah. Itu sebenarnya sumber-sumber pertumbuhan baru itu sangat banyak ya di luar yang korporasi besar sekarang ini. Nah, oleh karena itu nanti untuk penerimaan ini tekanannya lebih kepada Bappenas gitu. Menteri Keuangan itu lebih kepada masuk alokasinya juga ya. Menteri Keuangan itu adalah sebagai bendahara negara sekaligus mengatur tentang koordinasi fiskal moneter dengan Bank Indonesia gitu. Nah, jadi mengurangi power Menteri Keuangan ini memang necessary condition di dalam reorientasi pembangunan yang lebih berbasis pertumbuhan dengan pemerataan ini, yang berkeadilan sosial ini. Nah, jadi memang butuh Menteri Keuangan yang reformis dan yang business as usual. Itu persis kalau benchmarknya itu adalah Anwar Ibrahim sekarang. Anwar Ibrahim sekarang itu sudah bisa menurunkan utang luar negerinya, sudah bisa menstabilkan perekonomian dengan inflasi yang rendah, tetapi dia bermanuver di dalam ruang-ruang yang baru. Contoh kecilnya waktu ada hari raya besar itu tol itu dibebaskan. Ya. Itu satu signal bahwa memang rakyat itu sesekali itu dinaikkan daya belinya, gitu. Dinaikkan daya belinya. Dan ini pemikiran-pemikiran out of the box ini itu butuh ekonom-ekonom yang tidak terperangkap kepada yang disebut dengan growth oriented tadi, yang notabene biasanya bertumbuh kepada korporasi besar dan utang luar negeri. Gitu. Padahal potensi pertumbuhan menggali pertumbuhan yang lebih berkualitas, yang lebih bersustainable itu banyak sebenarnya. Tapi harus keluar dari jebakan pemikiran yang neoklasik tadi, yang neoliberalisme tadi. Dan itu sudah dibuktikan secara proven oleh yang namanya Anwar Ibrahim yang sudah memerintah sekitar 1 tahun ini. Itu banyak dilaporkan dan itu diapresiasi oleh berbagai kalangan, termasuk lembaga-lembaga asing ya, yang itu surprise itu. Langkah-langkahnya itu memang out of the box itu. Nah, oleh karena itu saya kira ini memang apakah ini bisa diwakili oleh Wapres? Tapi kalau tadi menurut Ganda bahwa ini sendiri sudah relatif lengkap ya, dia ekonom tapi juga political economic, dan dia mengerti dan sudah juga proven di DKI. Wapresnya itu adalah tadi tugasnya 3 hal tadi kan, meningkatkan elektabilitas, kemudian menstabilkan koalisi, dan kemudian melengkapi Profesor Priyono tadi mengatakan ini tidak menjadi saingan presidennya sendiri, kan? Nah, oleh karena itu yang kalau dengan demikian dibutuhkan semacam tim ekonomi, the dream team ya, the dream team ya, kayak Soeharto dulu atau kayak pada zaman dulu. Jadi ada tim ekonomi yang memang out of the box, yang bisa menerjemahkan keadilan sosial, pemerataan, tetapi tidak juga anti pertumbuhan. Jadi apakah itu ekonomi pasar sosial namanya ala Jerman, itu contohnya sudah jelas, atau ala Anwar Ibrahim yang barusan saja di sesama Melayu, sesama negara pertanian dan sebagainya di ASEAN. Saya kira cukuplah, saya kira ekonom-ekonom yang bisa berpikir seperti itu, yang tidak terjebak kepada epistemological trap yang sangat growth maniak itu, dan itu sangat merusak secara sosial, secara ekologi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saya kira secara umum saya menjawab Pak Dedi dan Pak Ardi tadi ya. Terima kasih.